Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Faridah dan teman saya. Nama saya Rahma Giace Sita Maharani. Kami dari kelas 12-7 di sini ingin membahas mengenai ragam kata umpatan yang digunakan anak sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi kami untuk memenuhi tugas karya tulis ilmiah di bawah bimbingan Bapak Jihaduddin Akbar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut Robiah, umpatan merupakan ucapan yang sering digunakan di tengah masyarakat dalam kondisi tidak nyaman. Kata umpatan merupakan bagian dari perkembangan bahasa anak-anak usia sekolah dasar. Meskipun penggunaan kata umpatan ini dapat memberikan dampak negatif yang lebih dominan, seperti merusak hubungan pribadi dan menciptakan perilaku agresif, terdapat juga beberapa dampak positif yang dapat ditemukan, seperti sebagai bentuk ekspresi, emosi, dan pelampiasan tanpa kekerasan. Namun, solusi untuk mengatasi penggunaan kata umpatan ini tetap diperlukan, seperti memberikan contoh yang baik dan membangun rasa hormat serta empati pada anak. Berdasarkan data hasil wawancara dari beberapa anak, kami memperoleh 3 faktor yang menjadi sumber perolehan kata umpatan. Yang pertama, dari faktor lingkungan sosial. Anak-anak sering memperoleh kata umpatan dari interaksi mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan sekitar mereka. Faktor yang kedua yaitu dari media sosial. Anak-anak juga dapat memperoleh kata umpatan dari paparan konten di media sosial yang mereka akses, seperti konten TikTok dan YouTube. Dan faktor yang terakhir yaitu karena kurangnya pemahaman. Banyak anak-anak yang menggunakan kata umpatan tanpa memahami makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Selain faktor perolehan kata umpatan, kami juga memperoleh beberapa kata umpatan yang sering digunakan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Bisa dilihat dari bagian di samping, berdasarkan data hasil observasi dari rekaman yang kami peroleh melalui interaksi anak-anak, kami menemukan bahwa ada 4 kata umpatan yang sering mereka ucapkan. Kata pertama, yaitu kata anjir dengan pengucapan paling banyak, sekitar 13 kali. Kata kedua, yaitu kata tolol dengan pengucapan sebanyak 6 kali. Selanjutnya, kata ketiga, ada kata anjing dengan pengucapan sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir, ada kata goblok dengan pengucapan paling sedikit, yaitu hanya 1 kali pengucapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 dampak negatif penggunaan kata umpatan. Yang pertama, sulit untuk menemukan kelebihan diri sendiri. Anak yang sering mengumpat cenderung fokus pada emosi negatif, sehingga menghambat perkembangan rasa percaya diri dan refleksi positif. Hal ini membuat mereka sulit menyadari atau menghargai kelebihan diri sendiri. Yang kedua, menghambat keterampilan sosial. Anak yang sering mengumpat akan kesulitan dalam membangun empati, memahami norma sosial, dan mengelola konflik yang semuanya penting untuk interaksi yang sehat. Yang ketiga, mengembangkan perilaku agresif. Mengumpat bisa menjadi cara anak untuk mengekspresikan frustasi atau kemarahan. Jika tidak diajarkan cara yang lebih sehat untuk mengelola emosi, mereka mungkin beralih ke perilaku agresif. Dan yang terakhir, dijauhi orang sekitar. Anak yang suka mengumpat seringkali dijauhi karena perilakunya bisa dianggap negatif dan merugikan orang lain, sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman. Melanjutkan penjelasan dari Rahma, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 dampak positif dari penggunaan kata umpatan. Yang pertama, ada ekspresi emosi. Mengumpat dapat menjadi cara anak untuk mengungkapkan emosi mereka tanpa harus memikirkan konsekuensi atau etika. Ini bisa menjadi cara yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan negatif atau frustasi. Yang kedua, ada pengembangan kosakata. Dengan menggunakan berbagai kata umpatan, anak-anak dapat memperluas kosakata mereka.
Mereka mungkin belajar kata-kata baru yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar atau gunakan. Yang ketiga, pelampiasan tanpa kekerasan. Berkata kasar dapat memudahkan seseorang melampiaskan amarah terhadap orang lain maupun situasi tanpa membutuhkan suatu kekerasan atau melakukan hal-hal berbahaya. Yang terakhir, mengelola stres. Dalam beberapa kasus, mengumpat dapat menjadi cara anak untuk melepaskan tekanan emosional yang mereka alami. Dengan mengkritik diri sendiri atau orang lain, mereka mungkin merasa lebih lega dan mengurangi tekanan yang mereka rasakan. Selanjutnya, ada solusi untuk mengatasi penggunaan kata umpatan. Yang pertama, hindari bereaksi berlebihan. Orang tua harus dapat mengendalikan emosi dan tidak bereaksi berlebihan saat anak menggunakan kata umpatan. Yang kedua, berikan contoh yang baik. Guru dan orang tua harus memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik dan sopan kepada anak-anak. Yang ketiga, perbanyak kosakata. Memperkaya kosakata anak-anak dapat membantu mereka mengekspresikan diri dengan lebih baik. Yang keempat, bangun rasa hormat dan empati. Mengajarkan anak-anak untuk memiliki rasa hormat dan empati dapat mengurangi penggunaan kata umpatan. Kesimpulan yang dapat kami peroleh yaitu kata umpatan merupakan bagian dari perkembangan bahasa anak-anak usia sekolah dasar. Mereka menemukan kata-kata tersebut dari berbagai sumber seperti lingkungan sekitar dan media sosial. Biasanya mereka mengucapkan kata umpatan itu tanpa mengetahui makna kata yang mereka ucapkan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, penggunaan kata umpatan pada anak-anak usia sekolah dasar tetap memiliki dampak negatif yang lebih dominan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari orang dewasa untuk mengatasi penggunaan kata umpatan tersebut. Seperti memberikan contoh yang baik, membangun rasa hormat dan empati, serta memperkaya kosakata anak-anak. Sekian saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam pembahasan ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.